Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Arah Angin TVRI. Kita masih membahas terkait dengan kris kedaulatan ekonomi digital. Masih bersama dengan sejumlah narasumber di malam hari ini. Kembali lagi, kita akan membahas di segmen ini terkait dengan perlindungan data dan juga keamanan transaksi melalui QR Code. Saya ke Pak Santoso. Pak Santoso, menyoal keamanan dari pengguna kris, ini tentunya apakah ada potensi kebocoran data dari pengguna kris? Ini yang kemudian kita khawatir juga terkait dengan data ini yang kemudian bisa dicuri dari QR Code mungkin salah satunya begitu. Iya, jadi setiap pemain itu sudah termasuk kategori PJP dan PIP. Standarnya adalah kita harus memprotek perlindungan data nasabah. Karena konsekuensinya kalau itu tidak kita lakukan akan ada undang-undang yang memprotek tentang hal itu dan tentunya punishment-nya akan cukup besar buat pemain. Untuk itu kami melihat industri sudah mulai mengamankan itu semua. Lalu tentang kris itu sendiri, kris itu cuman kalau di-scan pakai foto kita, kamera kita, nggak bisa membaca apa isinya di dalam kris. Yang hanya bisa membaca adalah aplikasi yang sudah certified untuk di sistem pembayaran. Dan untuk itu, misalkan satu perusahaan A ingin bisa scan kris, itu punya agreement dengan asosiasi dan harus certified lulus oleh Bank Indonesia. Jadi semuanya itu tidak ada data-data di dalam itu yang tercuri. Ya, bahkan sekarang adalah kalau terjadi notifikasi itu tidak semua, misalnya data merchant, tidak semua data merchant yang akan terinikan. Kan data merchant ada alamat dan lain-lain kan. Itu hanya acquiring bank yang menyimpan. Ya, itu hanya untuk kita nanti adalah transaksi di nama merchantnya apa, misalnya toko ABC, sekian rupiah, tanggal, jam, that's it. Jadi hanya itu saja begitu ya? Ini yang kemudian kan, ini kan bisa dipastikan untuk keamanannya, karena kan animonya sangat luar biasa, apalagi UMKM yang menggunakan kris, kemudian bagaimana untuk bisa menjamin perlindungan bagi merchant-merchant ini, Pak Santoso? Jadi pembayarannya pun juga sudah di-masking, artinya tidak nama lengkap. Ya, nama saya Santoso gitu, tidak semua tulisan Santoso gitu, enggak. Ada XXX. Jadi itu sudah ada aturan-aturan yang kita harapkan itu adalah melindungi data. Baik saya sebagai customer maupun juga sebagai merchant. Tidak semuanya akan diberikan, ya, tapi hanya sesuatu yang bisa meyakini ini adalah transaksinya sudah masuk. Ya, semuanya juga kami ada kayak notifikasi baik kepada si toko maupun notifikasi kepada customer yang membayar. Semuanya kita amankan, Mas. Oke, kekhawatiran dari hacker, Pak? Hacker yang terjadi kalau di kris, ya memang di kris sempat ada kris statik. Ya, kris statik itu adalah kris yang ditempel pakai stiker. Yang terjadi adalah biasanya toko A nempel stikernya di tiang, terus kebetulan dagang di pasar, dia pulang, stikernya ditempel lagi sama katakanlah orang B gitu. Sehingga waktu di scan, dia tunjukin nih ya sudah bayar ya, padahal masuknya ke scan B, itu temennya sendiri. Ya, itu yang terjadi. Makanya kita harus edukasi kepada merchant. Ya. Apa yang kemudian Anda akan sampaikan ini? Mumpung juga para pelaku juga. Jadi saya sampaikan kepada merchant-merchant ada beberapa hal yang penting. Satu, kris itu adalah alat bayar. Untuk itu kita harus menggunakan secara proper. Artinya betul-betul digunakan. Karena kalau kris ini ditempelin dengan kris orang lain, masuknya ke rekening orang lain, bukan ke rekening Anda. Yang kedua adalah begitu transaksi, tolong ada notifikasi. Itu standar daripada industri. Setiap merchant harus dapat notifikasi transaksinya berhasil. Jadi dipastikan ada notifikasinya berhasil. Ya, mau lihat rupiahnya harusnya itu langsung terlihat juga sekian rupiah. Demikian juga sebagai customer akhir. Waktu scan berhasil juga ada notifikasinya. Jadi semuanya itu adalah sangat-sangat proper untuk meyakini bahwa sistem pembayaran ini berhasil dan dilindungi secara data. Oke. Demikian.
Pak Santoso, salah satu poin penting yang kemudian masih sering dibahas ini terkait dengan keamanan data transaksi keuangan dari masyarakat. Bagaimana kemudian Bapak bisa melihat hal itu? Iya, jadi kalau kami lihat sepanjang customer aware bahwa perlindungan data buat kita, buat para pemain itu adalah sudah keharusan. Ya, keharusan. Yang perlu didalamin adalah justru end customer, yaitu pengguna itu sendiri. Sekarang mulai banyak terjadi penipuan-penipuan. Ya, penipuan bisa muncul, tiba-tiba orang harus memasukkan data. Sekarang lagi ada tren yang namanya fake BTS, Mas. Fake BTS. Fake BTS tiba-tiba dapat message yang intinya adalah ada masalah fraud, nanti akan kita bantu, tapi ada linknya. Begitu masukin link, semua data diminta. Disitulah kita perlu tahu itu adalah cara-cara fraudster. Untuk itu, ya kalau Anda melihat ada sesuatu yang something wrong, sesuatu yang salah, udah cuekin aja. Makanya moto adalah kalau don't know, kasih know lah. Itu sebetulnya message-nya adalah kita harus hati-hati dengan data-data kita. Oke. Ya, jadi jangan terlalu kita seolah-olah pengen more services ya. Itu justru akan menimbulkan kita terjebak. Oke, Pak Santoso, salah satu yang kemudian menjadi pengalaman pribadi adalah ketika men-scan QR ini tertuju pada link tertentu. Tidak ada itu. Nah itu. Karena begitu di scan QR itu langsung nama tokonya. Nama tokonya sekian, tinggal kalau yang QR statik memasukkan, ada dua ya. Ada yang edisinya keluar QR, ada yang stiker. Kalau stiker di scan QR otomatis akan memasukkan angka, tapi kalau edisi sudah ada angkanya. Itu langsung keluar QR, di scan QR, langsung di situ tinggal masukin PIN, dan done. Artinya itu modus penipuan salah satu. Justru ini adalah yang formal, Pak. Yang tidak formal yang adanya penipuan ada scan QR, habis itu ditanya suruh memasukkan data-data, nomor kartu, tanggal lahir, PIN dan lain-lain. Maksudnya itu tadi, yang ada linknya itu yang justru modus penipuan ya? Justru modus penipuan. Nah ini yang kemudian harus dijelaskan kepada masyarakat begitu ya. Artinya Anda juga harus tetap bijak dan juga edukasi seperti ini sangat penting begitu Pak Santoso ya. Baik, saya langsung ke Mas Probo. Mas Probo, berbicara terkait hal ini, bola panas kan sekarang ada di tangan pemerintah begitu. Bagaimana kemudian saran Anda terkait dengan menyeimbangkan proteksi nasional dan juga hubungan perdagangan global ini? Ya, baik. Kalau tadi dari apa yang tadi sudah garis bawahi ya, yang tadi sempat disinggung oleh Pak Santoso dan Mas Huda, saya pikir penguatan lembaga secara internal dalam hal ini Bank Indonesia sebagai regulator ini sangat penting untuk kemudian memperkuat legitimasi kris sebagai satu kebutuhan nasional yang lebih luas lagi terkait dengan UMKM, terkait dengan inklusi keuangan, terkait dengan perlindungan konsumen nasional. Dan untuk keluar, saya pikir ini juga pengalaman pribadi. Saat saya bertransaksi di Singapura dan Malaysia, beberapa provider dari bank di luar selama itu bermitra dengan bank kita, misalkan saya menggunakan bank salah satu bank dari BUMN, itu sudah langsung connect dan bisa membayar sesuai dengan kurs. Saya pikir ini sudah berjalan, tinggal bagaimana kita memperluas koalisi dari negara. Apalagi kalau kita berbicara tentang koalisi negara berkembang, kita berbicara tentang perekonomian alternatif untuk menghindari perang dagang antara kekuatan-kekuatan besar seperti Indonesia, di Amerika Serikat dan juga Tiongkok. Kita perlu untuk kemudian memperkuat kembali solidaritas negara-negara Asia dengan negara-negara Afrika. Jadi kalau bisa tidak hanya berbicara tentang ASEAN, kita berbicara tentang bagaimana kris ini bisa diterapkan baik di Asia maupun Afrika. Saya pikir ini bentuk konkret dari Asia Afrika Strategic Partnership yang kemudian bisa dikembangkan lebih lanjut lagi. Dan saya pikir memperkuat dari apa yang kemudian sudah ditorehkan dalam peranan domestik yang dari disebutkan oleh
Pak Santoso dan Mas Budi. Ya, Baik, ya. Oke, terakhir saya ke seperti itu Mas. Terakhir saya ke Mas Huda. Mas Huda, apa yang kemudian menjadi rekomendasi dari Salios begitu kepada pemerintah agar kemudian KRIS ini menjadi instrumen kedaulatan ekonomi digital? Yang pertama adalah tentu kita tidak bisa mengatakan bahwa KRIS ini sudah sempurna. Pasti perlu ada perbaikan. Ya. Tadi soal keamanan data, saya rasa sebenarnya sebagai industri yang sangat rigid, ini tentu sudah dilakukan proper lah untuk keamanan datanya. Tapi saya sendiri memang masih ragu di customer-nya. Jadi memang di customer akhir itu memang masih banyak terjadi penipuan dan sebagainya gitu kan. Pun juga sekarang yang lagi tren adalah ketika sudah membayar, ini ternyata scan, edit gambar itu dikatakan sudah transfer gitu kan. Padahal ya kalau dilihat di beberapa merchant yang dia tidak mempunyai mesin edisi, masih kris tempel, itu dia foto gitu kan, foto tanpa tahu udah masuk atau belum gitu kan. Nah makanya kalau saya pribadi ini pasti akan menjadikan sebagai bisnis baru lagi. Apa? Bisnis alat yang dia bisa mengeluarkan suara. Sekarang yang sudah beberapa merchant tuh dia sudah ada kris ketika sudah ada notifikasi melalui suara. Ya. Suaranya unik-unik juga begitu ya. Itu menarik kan? Itu artinya ini akan berjalan dan saya rasa sebenarnya masalah-masalah tadi disebutkan ini akan bisa diatasi dengan teknologi lagi. Nah, yang kedua adalah kalau saya pribadi sebenarnya ini inklusif ini kan belum semuanya bisa merasakan inklusivitasnya di mana gitu kan. Saya di tahun lalu, tahun 2023 itu melakukan penelitian di Sumatera. Itu memang masih belum banyak yang menggunakan kris. Salah satu alasannya adalah karena settlement-nya cukup memakan waktu. Kemudian untuk bisnis yang dia perputaran uangnya cepat, itu memang mereka belum bisa menggunakan kris secara optimal. Karena mereka butuh uang hari ini untuk bisa berbelanja lagi. Nah kebetulan yang berbelanja itu, tempat berbelanja itu tidak menggunakan kris. Makanya dia butuh uang cash. Nah ini yang terjadi yang saya rasa sebenarnya ini bisa didorong lagi untuk satu ekosistem di perdagangan, di industri itu sudah menggunakan kris dan juga settlement-nya yang lebih cepat. Kemudian kalau sekarang mungkin berapa waktu Pak Santoso? H+1. H+1 ya? Iya. Okay. Nah kita harapkan itu nanti ada real time kayak kita BIFAS gitu kan, itu kan real time gitu kan. Nah itu yang kita harapkan akan berkembang ke arah situ. Nah ini yang kita lihat semakin kesini teknologi semakin maju, yang kita berharap ekonomi digital kita semakin berdaulat. Oke, itu yang kemudian menjadi masukan begitu apa yang disampaikan oleh Mas Huda dan juga Mas Probo tadi. Merespon hal itu, Pak Santoso? Setuju bahwa kris ini menjadi awal yang baik dan terus akan disempurnakan. Tentang settlement sudah pernah dibicarakan di dalam industri, terutama yang akan mengarah adalah khususnya di pembayaran mikro, memang karena nature-nya. Kalau di menengah atas sebenarnya bukan kita tidak mau, tetapi bagaimana tantangannya adalah memitigasi terhadap resiko yang muncul. Kalau sampai terjadi fraud di dalam transaksi. Kalau ada jeda waktu masih bisa dimitigasi, diamankan dananya. Tapi kalau jadi kita akan melihat dari sisi itu, ya. Lalu kedua, pengembangannya pun juga buat kita akan makin maju. Seperti dengan kartu di tap, kita sudah mengembangkan based on kris, kita sudah menjadi kris tap. Kris tap ya, yang akan dikembangkan lebih lanjut. Itu sudah pakai handphone, khususnya Android bisa digunakan. NFC. Ya, dengan NFC. NFC. Jadi kris pen-nya saja, data-data teknisnya, tapi bisa menghidupkan NFC. Oke. Gitu. Kita tunggu, tentunya akan semakin berkembang dan hingga pada akhirnya tadi cross border semakin meluas juga di beberapa negara kita harapkan, tidak hanya di dalam negeri tapi juga masih PR-nya masih banyak beberapa daerah yang harus lebih luas lagi jangkauan dari kris ini. Ada sejumlah harapan. Kris adalah jangkar pembayaran digital nasional dari Mas Huda dan juga dari Pak Santoso. Kris adalah inovasi yang memberikan manfaat banyak bagi ekonomi. Kita sukseskan secara bersama-sama. Ini PR kita bersama. Kita terbangkan harapan sesuai dengan simbol dari arah angin TVRI, yakni terkait dengan arah angin kita terbangkan kapal kertas ini atau
pesawat kertas ini, begitu. Kita terbangkan secara bersama-sama dan inilah akhir jumpa kita di Arah Angin TVRI. Terima kasih sekali lagi Pak Santoso, terima kasih Mas Huda, terima kasih Mas Probo sudah bergabung bersama kami di Arah Angin TVRI. Terima kasih. Baik, salam sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Bapak-bapak. Demikianlah Arah Angin TVRI edisi kali ini. Saya Ardianto Wijaya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih banyak Mas Andi.